Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembentukan CNF dari TBBK yang memiliki rekursif kiri. Berikan ilustrasi dengan contoh bahasa yang memiliki aturan produksi minimal 5 buah. Aturan CNF. Ruas kanan hanya boleh berupa satu simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian. Jika terdapat lebih dari dua buah simbol variabel, maka harus dilakukan perubahan. S menghasilkan A, lalu beta sama dengan satu terminal. S menghasilkan AB sama dengan beta sama dengan dua variabel. Pembentukan CNF. CFG yang sudah sederhana, kemudian ke biarkan yang sudah CNF, lalu ke CNF, atau juga CNF yang sudah sederhana, kemudian penggantian simbol terminal beta lebih besar daripada 1, lalu buat variabel baru jika perlu, kemudian ke CNF, atau juga CFG yang sudah sederhana, kemudian ke penggantian simbol variabel beta lebih besar daripada 2, kemudian ke buat variabel baru jika perlu, kemudian ke CNF. Pembentukan umum aturan produksi adalah A menghasilkan beta. Bentuk umum produksi rekursif kanan adalah A menghasilkan beta A. Bentuk umum produksi rekursif kiri adalah A menghasilkan A beta. Contoh pembentukan CNF. Di sini ada S menghasilkan A atau AA, kemudian A menghasilkan B, kemudian B menghasilkan C atau B, kemudian C menghasilkan D atau AB, kemudian D menghasilkan B, kemudian disederhanakan menjadi S menghasilkan A atau AA, kemudian A menghasilkan B atau AB. Kemudian bisa mengubah ke bentuk CNF menjadi S menghasilkan A atau AP1. Kenapa AP1? Karena di sini membuat variabel baru yaitu P1 menghasilkan A. Kemudian A menghasilkan P2 atau P3. Kenapa P2 dan P3? Karena di sini ada variabel barunya P2 menghasilkan B dan P3 menghasilkan P1 P2 yang berupa A dan B. Kemudian contoh pembentukan CNF dari TBBK yang memiliki rekursif kiri. S menghasilkan SA atau BA, A menghasilkan ADB atau C, B menghasilkan CBC atau B, C menghasilkan BCE atau C, D menghasilkan DSA atau A. Kemudian pertama-tama kita lakukan pemisahan aturan produksi yang rekursif kiri. S menghasilkan SA, A menghasilkan ADB, D menghasilkan DSA. Kemudian untuk simbol ruas kirinya yaitu S, A1 sama dengan A, A1 sama dengan D, dan A2 sama dengan B. Kemudian D, A1 sama dengan S, A2 sama dengan A. Untuk aturan produksi yang tidak rekursif kiri, yaitu S menghasilkan BA, A menghasilkan C, B menghasilkan CBC, C menghasilkan BCE, kemudian D menghasilkan A. Untuk simbol ruas kirinya yaitu S menghasilkan S sama dengan beta 1 sama dengan BA, A sama dengan beta 1 sama dengan C, B sama dengan beta 1 sama dengan CBC, C sama dengan beta 1 sama dengan BCE, D sama dengan beta 1 sama dengan A. Kita lakukan penggantian aturan produksi rekursif kiri untuk yang memiliki simbol ruas kiri. S menghasilkan SA digantikan oleh S menghasilkan BA Z1 atau BA. Kemudian Z1 menghasilkan A atau AZ1. A-nya yaitu A menghasilkan ADB digantikan oleh A menghasilkan CZ2 atau C, kemudian Z2 DBZ2 menghasilkan DB. Kemudian D menghasilkan DSA digantikan oleh D menghasilkan AZ3 atau A, Z3 menghasilkan SAZ3 atau SA. Hasil akhir setelah penghilangan rekursif kiri adalah
S menghasilkan BA atau BAZ1, A menghasilkan C atau CZ2, kemudian B menghasilkan CBC atau B, C menghasilkan BCE atau E, D menghasilkan A atau AZ3, Z1 menghasilkan A atau AZ1, Z2 menghasilkan DBZ2 atau DB, kemudian Z3 menghasilkan SAZ3 dan atau SA. Kemudian kita mengubah ke bentuk CNF. Hasil akhir dari rekursif kiri tersebut bisa dilihat dari sini. Kemudian kita sederhanakan menjadi S menghasilkan BA atau BAZ1, A menghasilkan C atau Z atau CZ2, Z1 menghasilkan A atau AZ1, Z2 menghasilkan DBZ2 atau DB. Kemudian kita mengubah ke bentuk CNF-nya. S menghasilkan P1A. Kenapa P1A? Karena di sini P1-nya B. Kemudian atau P1 P2. Karena di sini P1 dan P2-nya B dan AZ1. Kemudian A menghasilkan C atau P3Z2. Z1 menghasilkan A atau P4Z1. Z2 menghasilkan P5, P6 atau P5 P1. Di sini P1-nya B, P2-nya AZ1, P3-nya C, P4-nya A, P5-nya D, dan P6 P1 Z2. Sekian dari saya.